Oke, cek 123, cek 123. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ya. Kali ini perjalanan kita sambil uji coba gearset yang kemarin kita pasang. Kita coba untuk jarak 1000 km ya. Kemana tuh bang? Biasalah. Pastilah kesukaan kita asik. Ya, ke ini ya, kita ke Yogyakarta, Bandung, Jogja, Bandung. Kita coba ya. Oke ya, jadi apa? Kita coba lagi perjalanan ke timur ke arah Yogyakarta lewat selatan lah, lewat jalan normal aja lah, jalan nasional. Bersama si Pato, asik. Sama si Pato. Dan ini di hari Selasa tanggal 1 ya, 1 Juli 2025. Selamat Hari Bayangkara. Dan cuaca pagi ini tepatnya pukul jam berapa sih nih? Gak kelihatan, sorry. Jam 8-an lah kalau nggak salah ini ya. Ya, kurang lebih jam 8 pagi. Kita mengarah ke timur. Nah, ini masuk bundaran Cibiru. Oh ya, kali ini saya mungkin riding sendirian ya. Tapi di depan saya udah ada Mas Haji Yogi, asik. Mas Haji Yogi yang baru pulang haji nih pekan lalu. Udah dari depan saya, mungkin jaraknya 1 jam ya, 1 jam ke depan, 1 jam di depan. Itu sama istrinya kebetulan memang mau ke Jogja juga, karena anaknya keterima di salah satu perguruan tinggi negeri di Jogja ya tahun ini. Jadi Mas Haji Yogi bersama istri tengah mempersiapkan segala sesuatu untuk anaknya. Oke. Dan ini adalah situasi di kawasan Cinunuk pagi ini. Kelihatan ya, cuacanya redup. Mendung-mendung gitu gimana lah, tadi subuh malah sempat hujan. Intensitas ringan sih, nggak gede-gede amat. Nah, ini suasana pagi di sekitaran Cinunuk yang ke arah barat tentu saja seperti biasa ya, padat. Karena memang ini hari kerja sih. Yang pertama tadi ya, saya mau ngetes si Pato lagi, karena udah lama nih Pato nggak jarak jauh. Dan kebetulan kemarin baru diganti setelah 4 tahun ya. Rantai penggeraknya bersama gearnya, semua sprocket-sprocketnya ya, depan belakang. Kita coba sekarang setelah 4 tahun ini. Ngomong-ngomong kuat oke juga tuh ya, baru 4 tahun baru ganti. Benelli Patagonia Eagle. Nah, oke. Jadi perjalanan kali ini santai-santai aja Mas Bro, nggak usah dirusuk gitu ke arah Jogja ya. Kalau misalnya tadi start jam 8 ya, jam 8 malam mungkin lah ya. Mudah-mudahan kalau nggak ada hambatan apa-apa, kita udah sampai di sana. Dan kebetulan hari ini juga teman-teman lain ya dari kantor ya, ada dari kantor, ada teman-teman lain lah. Emang hari ini rencananya ke Jogja juga, tapi mereka nggak motoran gitu, karena memang ada dapat tugas lah dari pemerintah Kota Bandung juga gitu ya. Nah, harusnya kemarin rencananya berangkatnya sore pakai kereta, tapi saya barusan dapat kabar bahwa berangkatnya hari ini pakai kereta juga gitu ya, sore lagi. Ya berarti kan nyampe Jogjanya malam ya, mungkin
mungkin kereta Turangga atau Lodaya, entahlah. Itu ada berangkat yang sore lah. Jam 5, jam 6 itu ada dari stasiun Bandung ke arah sana. Ada yang mau ke arah Semarang, ada yang ke arah Solo ataupun Surabaya, tapi pasti lewat ke Yogyakarta. Jadi, yuk kita nikmatin ya perjalanannya. Nggak ada yang nggak biasa aja lah di sini mah ya, B aja. Oh ya, untuk kali ini saya nggak pakai kamera DJI mic, kamera DJI ya punya saya, karena kameranya dijual. Nggak tahu lah, pokoknya kemarin mungkin karena lama nggak jalan jauh, udahlah jual dulu aja dah gitu, dijual sama saya kameranya. Jadi sekarang ini pakai kamera HP aja lah gitu. Kita lanjut dulu ya, saya di depan nanti oh ya, mau isi bensin dulu mungkin, ambil ke ATM dulu karena saya ini nggak punya uang cash nih, nggak bawa uang cash, kayaknya harus ke ATM dulu lah ya. Jadi barusan udah isi Pertamax ya teman-teman, diisi 70.000 dia ya. Dugaan saya benar tadi ya, jadi artinya ada 8 liter kurang lebih di sini, bukan 7 liter ya, ada 8 liter di tangkinya si Pato. Jadi barusan ketika mau saya isi penuh ternyata dia di 5, sekian, hampir 6 liter lah ya. Itu udah penuh gitu. Jadi kurang lebih di Sipato tangkinya masih ada sisa kurang lebih 8 liter. Jadi barusan ya diisi 6 liter atau 70.000 lah barusan. Nah, udah full. Dan nih kita lihat nih belakang seperti apa ya. Mendung ternyata. Padahal ini udah masuk musim kemarau loh. Mendung dan berkabut sedikit. Kita masuk ke Cileunyi. Jadi nih ya, di depan, di belakangnya udah kelihatan ya, abu-abu banget tuh awalnya. Nah ini di depan juga sama tuh, lihat ya teman-teman, awannya abu-abu, langitnya abu-abu maksudnya, dan kayaknya sedikit berkabut nih. Mudah-mudahan nggak hujan sih. Tapi kalau lihat dari mobil-mobil orang nih, liatin udah hujan ya, nggak tahu di mana itu. Kita masuk ke kawasan Al-Jawami sebelum nanti berbelok kanan ya. Intinya gini lah, kalau misalnya cuacanya nggak support ya kita berhenti dulu aja, sambil nanti janjian sama Mas Haji Yogi di mana gitu ya. Ini seperti biasa kawasan ini mah ya begini. Ini visor saya pakai helmnya, helm yang visornya hitam lagi nih, yang berkaca film gitu ya. Jadi kalau ditutupnya agak-agak gelap nih. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita cabut masuk ke jalan Cileunyi Rancaekek Cicalengka. Nah, dari sini udah aman-aman aja ya teman-teman. Kita cabut aja, ngikutin perjalanan sampai nanti kalau ada hal-hal yang menarik lagi kita coba rekam lagi ya. Ya, barusan ini ya, perlintasan Sebidang Nagrek. Ini saya juga cuaca sejuk, dingin malah ini, mungkin masuknya. Ntar. Dan ini saya pakai aparelnya dari Continmoto ya. Ini
yang hoodie dengan protektor di punggung, kemudian juga di bahu kiri kanan, kemudian juga di siku kiri kanan. Mantap, ini anget. Nah, ini kontin moto ya teman-teman, saya pakai aparelnya nanti bisa dilihat lah. Nih, protektornya ada di siku kiri kanan, kemudian juga di bahu kiri kanan, dan di punggung, bagian punggung. Dan ini situasinya sekarang seperti ini. Nah, kan banyak yang, karena memang lagi musim libur ya, bahkan ini motor plat F dari Bogor di depan saya nih. Motor apa itu? Mio mungkin. Ya, emang sulit diprediksi ya teman-teman, yang dia berharap tadinya nggak hujan, ya ternyata mulai ini hujan nih di kawasan apa ini, Kersamanah ya, melewati. Nah, ini rumah makan Kartika Rasa Kersamanah. Barusan sempat hujan tuh selepas Limbangan, lumayan basah. Dan ini juga masalahnya apa? Landasannya jadi licin nih. Mungkin tadinya saya mau ini, barusan janjian sama Mas Haji Yogi. Jadi apa, barusan teleponan ya, video call, kontakan. Nah, rupanya udah lagi menepi di pom bensin Gentong ya, seperti biasa. Dan janjiannya sih katanya karena Bu Hajinya pengen sarapan ini cenah Mergosari gitu di Ciawi. Nah, jadi janjiannya Ciawi gitu. Saya pikir nggak akan hujan. Saya pikir nggak akan hujan nih tadinya ya. Ternyata hujan, karena tadi saya ngeliat dari arah yang berlawanan arah dengan saya sih tadi nggak ada yang pakai jas hujan. Nah, sekarang mulai nih. Mungkin karena ya mudah-mudahan di sekitar sini aja lah hujannya. Bukan apa-apa landasannya licin yang pertama. Yang kedua, kalau udah kayak gini teh malas pakai jas hujan ya sebetulnya ya. Bisa aja, tapi nanti malas beberekesnya lagi gitu loh. Gimana? Beberekes teh naon atuh? Beberesnya gitu. Tapi ya sudahlah. Kita cari tempat menepi aja lah, sebat gawat. Dulu lah dikit, cari warung-warung kopi gitulah menepi, ya gak sih, sambil sebat dulu aja. Oh, ini ada Alfamart, ya udah Alfamart aja, tapi nggak ada tempat duduknya. Ada ATM. Ada ATM kebetulan. Jadi kebetulan ini ada ATM Mandiri di sini ya. Kita ngopi dulu aja lah. Oke, teman-teman, balik lagi ya. Barusan mendarat sejenak sih di biasalah kalau nggak Indomart, Alfamart gitu kan. Jadi sambil nunggu hujan agak reda, dan reda betulan sekarang ya. Saya juga kebetulan tadi ngelihat di Alfamart itu ada ATM gitu, ya udah saya ambil uang cash dulu lah, karena ini saya nggak bawa uang cash sama sekali gitu. Ada sih tadi 5.000 perak recehan. Jadi sambil mendarat ngopi, sebat 2 abad, mungkin ada setengah jam lah ya. Dan alhamdulillah sekarang seperti kita lihat nih sama-sama, hujan
hujan udah reda gitu. Alhamdulillah. Di masuk Kabupaten Tasik, di depan ini nanti ada kawasan Gentong ya, dan kembali hujan. Asik. Ya beginilah, mau pakai jas hujan tapi nanggung nih, tapi kalau enggak basah. Tapi kayaknya mending pakai deh kalau gitu. Biar aman aja kali ya. Cuma masalahnya nanti di sana kalau nggak hujan nggak asik gitu. Pakai jas hujan. Oke lah, kita pakai jas hujan aja lah, biar lebih aman. Padahal ini deket nih, dikit lagi nyampe ke Ciawi. Tapi hujannya ini deras enggak, cuma kalau orang Sunda bilang ngari rincik, hujannya gerimis kerep gitu. Nah ini kawasan Gentong ya teman-teman. Dan ini kayak gini tuh bahaya gitu, maksudnya gimana ya? Hujan kayak gini tuh, karena landasannya licin juga. Itu ada yang mogok gitu. Oh. Nah ini ya, mulai ini ya. Ini mobil Daihatsu ini nampaknya harus diganjel tuh. Dan bisnis ganjel di sini menguntungkan, asik. Iya. Aduh, sorry. Ya teman-teman, jadi hujan ngari rincik ini gitu ya. Ini sebut gede enggak? Disebut nggak hujan juga kering, tapi ada gitu gerimis ya. Nah ini yang kayak gini nih, yang kalau kata saya sih ya ini bahaya gitu. Patut diwaspadai hal-hal yang seperti ini. Kenapa tadi yang saya bilang, apalagi di kawasan-kawasan seperti ini ya, dengan geometrik jalannya yang banyak kelokan, tanjakan, turunan gitu. Artinya kita harus lebih ekstra hati-hati dan pastiin teman-teman fungsi rem kita itu baik gitu, bekerja dengan optimal, biar nggak cengkraman ban itu bagus gitu ya. Saya nggak mau kencang-kencang, sini pelan-pelan aja, karena kita nggak ngejar-ngejar waktu juga gitu, nggak berburu waktu juga. Maksudnya jalan nyantai aja gitu. Ya, teman-teman, kita barusan ngelintas Ciawi ya. Nah ini harusnya di depan ini Mas Yoga ada di depan ya harusnya. Karena di depan ini kalau nggak salah ada rumah makan Mergosari. Jadi janjiannya ketemunya di situ. Di mana dia? Oh itu dia. Oke, ini dia simbol. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, apa?
Oke teman-teman, balik lagi. Udah istirahat karena tadi tanggung ya jamnya ya. Jadi kita sekalian aja tadi sholat zuhur dulu, terus makan. Nah sekarang kita gas lagi. Mungkin masih rada 7 jaman ya ke Jogja nih. Bawa santai aja, bawa kalem. Mungkin nanti kita berhenti lagi di titik mana lah gitu. Nah, Haji Yogi di depan sama istrinya ya. Udah tadi saya minta duluan aja sok. Takutnya kan karena boncengers ya bawa Bu Hajinya. Takutnya nanti kan pegel atau apa aja pengen berhenti, tetap aja bisa kesusul lah, kurang lebih kayak begitu. Oke, go. Ini masih di kawasan Ciawi ya teman-teman, mendekati Tasikmalaya. Nanti kita langsung bablas saja sampai 2 jam berikutnya. Alhamdulillah sudah mulai cerah ya sekarang. Mungkin bisa dilihat langitnya seperti apa. Jadi ayo kita let's go ya. Oke teman-teman, jadi kita udah masuk kota Ciamis ya, Kabupaten Ciamis maksudnya. Sekarang jam berapa ya? Nggak kelihatan nih. Selamat datang di Ciamis ya. Jadi suasananya, kondisi jalan, cuaca dan lain sebagainya pada saat musim liburan sekolah ini ya seperti inilah, yang mengarah ke timur atau ke arah Banjar, Pangandaran, Jawa Tengah ya, seperti ini. Oke teman-teman, ini kita udah menjelang kota Banjar ya. Saya nggak tahu Haji Yogi di mana. Nggak tahu di depan, nggak tahu di belakang. Yang jelas ini udah masuk ke wilayah kota Banjar. Artinya beberapa menit ke depan, 10-15 menit ke depan kita masuk ke perbatasan Jawa Tengah ya. Kayaknya ini ya, kayaknya ya. Di batas provinsi kita sebat 2 bat dulu gitu, atau itu kalau nggak salah di luhur kan ada Indomaret atau Alfamart. Nah, kita kayaknya sebat 2 bat dulu lah. Ini saya rada-rada haus nih, lupa nggak ini air minum. Ujung dari provinsi Jawa Barat setelah kota Banjar ya, dan ini jembatannya, dan di depan itu udah ada lambang Kodam 4 Diponegoro. Oke. Nih kita selamat datang di Jawa Tengah. Oke, sip. Nah, kalau nggak salah ini sebelah kiri di depan nih, lihat pom bensin kalau nggak salah ya ada. Kita sebat 2 bat dulu di situ. Saya ngecek dulu Mas Yogi di mana nih, Haji Yogi. Apakah di depan saya atau di belakang saya? Saya nggak merhatiin soalnya. Dan kita nggak pakai komunikasi. Ini biasanya kan pakai Discord ya, atau pakai intercom. Nah ini nih. Oh iya, Alfamart tuh dia. Oke ya. Kita merapat dulu di depan di Alfamart. Dia sini dah. Oke teman-teman, jadi konsisten 15 menit sudah, air udah diisi tumbler. Oh ternyata Mas Yogi ada di depan saya,
kurang lebih sekitar setengah jam lah, itu di sekitaran Wanareja. Dan barusan juga nelpon, kebetulan juga lagi berhenti lagi di Indomaret sama. Ya, alhamdulillah ya, ini di sini cerah nih, cerah berawan, masuk ke kawasan Daya Luhur apa ini ya namanya. Pokoknya udah di masuk Cilacap lah, Kabupaten Cilacap. Kita let's go. Berarti kalau ketemu lagi Mas Yogi, berarti berhenti lagi nih. Sekarang jam 14.25. Jadi udah setengah 3 sore dan estimasi masih 5 jaman lah ya. 5-6 jaman lah, 5. Ya 5-6 jaman lah kurang lebih. Mari kita berangkat. Oke, back again teman-teman. Nah, itu di depan simbol ya, Mas Haji Yogi sama si Bu Hajinya, sama istrinya. Lagi duduk barusan habis ngopi dan sebagainya. Dia bilang mau berhenti dulu, enggak, ayo tancap aja. Saya bilang nggak apa-apa. Kan barusan udah berhenti lama. Nah ini enak tuh kalau mau pasangan tuh ya sebetulnya. Motoran itu enaknya apa ya, yang jelas satu nggak perlu minta izin, nggak perlu minta maaf ya nggak, karena dia ikut. Yang kedua mungkin ada yang kalau misalnya bawa apa action cam dan lain sebagainya, ada yang ngambil gambar gitu ya, foto dan lain sebagainya. Yang ketiga ada yang mijitin tuh dari belakang gitu kan. Nah nggak enaknya apa? Pastinya tadi karena kan kalau sama pasangan kan kita juga nggak tahu ya kayak gimana. Maksudnya kasihan juga gitu. Kalau misalnya lu pegel capek, masa kita memaksain terus? Nggak usah, diem aja lu. Pokoknya baru 3 jam baru berhenti. Nah itu aja sih. Tapi yang jelas ya itulah. Lalu bang kenapa nggak sama pasangan, nggak sama bini lo? Nah ini masalahnya, bini aneh ya, bini gue nih, bini saya, istri saya itu udah nggak bisa lagi motoran boncengan gini jarak jauh gitu. Jadi dia ke Garut aja ya kayak kecapean gitu ya. Makanya saya juga ya gimana, pengen sih gitu kan, tapi gimana gitu, kasihan kan, nggak tega saya masa memaksain juga gitu. Lah kan lu punya anak cewek banget. Iya emang bener, tapi tadi juga saya ajakin, cuma dia nggak mau, kayaknya males sih, lagi gabut gitu, lagi liburan juga kan, lagi libur maksudnya, kuliahnya lagi libur, terus dia lagi apa, ya nggak tahu lah, pokoknya jawabannya gitu aja. Ya udah dah, masa mau dipaksain juga sih, nggak lucu kan. Oke nih teman-teman, kita udah nyampe di simpang Aji Barang ya. Setelah melewati Lumbir Corner. Nah ini kalau ke kiri ini ke arah Aji Barang, Tegal, Purwokerto, Bumiayu. Udahlah, pasti pada tahu lah.
Jadi sampai dengan saat ini cuaca masih oke ya, alhamdulillah. Mataharinya bersinar dengan lumayan cerah, asik. Dan di depan saya masih Haji Yogi dan istrinya ya, pakai si Embul. Nah ini ada yang agak beda barusan teh ya. Udah lama terakhir kali lewat Lumbir Corner. Ini ada yang beda nih dari si Pato nih. Ya mungkin juga karena faktor usia ya, faktor dia akselerasinya agak kurang sedikit. Padahal ini baru kemarin loh ganti oli. Ya nggak sih? Jadi alhamdulillah, ntar pakai tutup dulu. Alhamdulillah sejauh ini perjalanannya fine aja, lancar. Cipato kondisinya sejauh ini nggak ada masalah setelah pergantian gear dan juga oli mesin diganti. Saya pakai motor 7100 yang 1040. Terus apa ya? Cuaca alhamdulillah bagus ya. Ini di mana? Nah, ini udah di Wengen. Wengen. Pokoknya udah masuk ke wilayah Banyumas lah ya, Kabupaten Banyumas. Ini tepatnya mungkin Jalan Raya Jatilawang ya, ini depan Jatilawang ya. Itu dan estimasi sampai dengan di Jogja mungkin 4 jam mungkin ya dari sini, 3 atau 4 jam lah itu kurang lebihnya. Dan ini Haji Yogi di depan masih santuy, masih Embul dan Bu Haji. Ini kayaknya udah mulai sama nih sama saya ini. Kaki udah nggak mau diem, selonjor. Pasti itu tunggir udah sakit tuh. Malum faktor U. Faktor U, bisa ada truk. Aman lah ya sejauh ini. Gimana video nih? Oke nggak sih? Ya kalau nggak sama-sama iPhone ataupun DJI Osmo Action 5 ya mohon dimaklum lah. Nanti ya. Kemarin dijual tuh karena saya butuh duit. Maksudnya jarang dipakai juga, udahlah jual dulu dah. Gitu. Duitnya dipakai dulu yang lain gitu maksudnya. Gitu, Bro. SMP Muhammadiyah Jatilawang. Oke, Jatilawang. Ini enaknya sih sebat-obat dulu nih kayaknya nih ya. Nanti kita tanya Mas Haji Yogi. Hush. Aduh, baru saya nggak kerekam, Nah, biasanya saya istirahat di situ tuh, Jatilawang situ, pom bensin. Waktu yang pakai Super Meteor, Royal Enfield Super Meteor 350, yang Bandung Jogja Bandung 24 jam ya. Nah itu saya jam 3 subuh kalau nggak salah, apa jam 2 subuh ya, jam 2 atau jam 3, saya lupa lagi. Saya istirahat di situ, tidur di situ. Yang rencana itu tidur cuma sejam jadi bablas. Bangun-bangun setengah 6, jam 5:15 lah. Ya gimana habisnya? Jatilawang, oke. Asu. Mohon maaf pemirsa.
Cuacanya cerah ya, alhamdulillah nih sekali lagi. Semoga ini berlanjut sampai ke Ngayogyakarta Hadiningrat alias Yogyakarta. Sorry. Oke, lanjut ya. Setelah ini mungkin kita akan berbelok ke arah selatan ya, melewati jalur Petanahan, kemudian Dendels dan Pansela. Tapi kayaknya ini naga-naganya nih, kayaknya nih. Kita tanya nanti Mas Yogi. Naga-naganya harus istirahat dulu nih. Oke, teman-teman, kalian yang tahu daerah sini ya, atau mungkin sebelumnya tadi ya, setelah perlintasan sepinang kereta api di daerah apa itu ya, saya lupa lagi, atau sebelum ini ya, mengarah ke timur ini ke Gombong, Sukaraja. Jadi setelah simpang menuju ke Cilacap dan kemudian ke arah Purworejo, pernah nggak sih kalian yang suka lewat sini nih ngerasain gitu? Ini jalan kenapa keriting-keriting banget gitu ya dari dulu. Ya nggak sih, keriting jalannya gila, gelombang-gelombang keriting gitu kan. Pernah nggak sih gue mikir gitu? Dan perasaan gue kalau lewat sini dari dulu nih, ini jalan nggak berubah deh. Ya maksudnya keriting-keritingnya gitu ya. Padahal udah beberapa kali waktu itu saya lewat tuh ya, yang memang kebetulan ada perbaikan jalan dan lain sebagainya, kayak gitu-gitulah ya. Tapi nah ini keritingnya nggak hilang-hilang, atau memang bakatnya dia udah keriting gitu ya. Dulunya buset deh, sampai loncat-loncat nyari tunggir nih. Iya, ini ke daerah Sukaraja lah ya. Pernah nggak ngerasain ente-ente? Seriusan loh, tiap lewat sini, iya dari dulu gitu ya, sampai sekarang ini jalan kenapa keriting mulu, kagak lurus-lurus. Di rebonding kenapa? Buset deh, sampai gulak-gelak gitu. Sakit tunggir gua. Kenapa ya? Atau karena memang di sini apa? Tuh liatin tuh ya pinggir-pinggirnya. Karena memang sering dilewatin nama truk-truk besar gitu ya, mungkin bis. Karena itu atau gimana ya? Tapi masa sih dari dulu gitu kagak kelar-kelar tuh keriting, kagak lurus-lurus gitu. Keriting terus. Ini sih agak mendingan nih. Tadi sebelah sono tuh awal-awal lintas sebelum rel kereta, terus setelah rel kereta gitu dikit ya. Aduh ampun dah. Mirip-mirip kayak Pantura. Ada keriting-keritingnya. Set deh. Pernah sih? Ya pernah nggak gitu kalian ngerasain gitu? Seriusan apa cuma gua doang yang begitu perasaannya? Jadi pengen ketawa gue, buset gue gini, jalan dari dulu kagak lurus-lurus, keriting terus. Yang dia doyannya potongannya keriting. Nah ini masih agak mending nih. Di sebelah sana tadi buset dah. Tak ampun. Ini pun dikit lagi kan kita belok muka arah Petanahan ya, jam Petanahan. Aduh ampun, sampai akit nih kok tonggir gua. Seriusan loh. Pengen ketawa gua. Bos. Ini keriting-keriting, gual geo jadinya gitu. Ini lokal boy ya, rada gaya juga nih.
Dia salah malah melotot, heran. Lo kayak all by jaket merah nih, set kan belok kiri dia langsung tuh. Tadi diklaksonin sama mobil orang, malah melotot, dia heran. Ya teman-teman, cepet aja ya, barusan break sebentar maghrib sekaligus langsung isya nih. Nah, dan tadi sempat sebat juga, terus barusan nerima beberapa telepon, dan sekarang kita lanjut lagi. Tapi kayaknya kita nggak akan ngambil Pansela deh ya, karena udahlah lewat tengah aja, lewat Purworejo, lewat Kutoarjo, lewat Purworejo, karena lewat Pansela tuh relatif kurang terang ya. Saya nggak tahu kondisinya gimana sekarang. Jadi ya udahlah, mending lurus aja lah, cari aman, meskipun agak lambat ya, mungkin 15-20 menit, tapi nggak ada masalah, karena menurut estimasi dari Mbak Google itu, dari lokasi kita ini di kawasan Kebumen ya, sampai ke saya ngambil tembakin saya langsung ke Tugu ya, Tugu Jogja, Tugu Monumen juga kembali, itu sekitar 2 jam setengahan, 2 jam setengah ya. Jadi artinya ya sudah, santai aja lah. Nah, artinya memang perkiraan saya pasti nyampainya jam segitu gitu. Dan mungkin kalau hitungannya 12 jam ya jadi lebih nih ya. Seperti biasa. Karena kan kita banyak berhenti gitu. Nah, itulah kenapa yang namanya perjalanan atau motoran itu sulit diprediksinya, kecuali kalau memang nggak ada hambatan-hambatan kayak hujan, terus kita nggak berhenti gitu ya. Kecuali kalau begitu gitu. Tapi kan ya kita bukan robot. Oke, dan barusan saya coba ngecek bahan bakar Cipato, posisinya sepertinya tinggal setengah tangki lagi, atau seperti awal tadi ngisi ya. Kalau perkiraan saya sih, meskipun ini tembus sih nyampe ke Jogja yakin, tapi saya kayaknya mau menuhin dulu aja deh, ngisi dulu lah, mungkin 70.000 lagi mungkin ya, biar aman aja, supaya nantinya nggak ribet gitu kalau ada kendala-kendala apa. Yang mudah-mudahan nggak ada kendala sih. Itu di depan saya Mas Yogi, santai, kita jalan santai aja ya, 50-60 paling. Dan teman-teman, tadi saya dapat kabar baru nyampe Tegal, teman-teman yang berangkat ke Jogja juga ya, karena ternyata akhirnya nggak jadi naik kereta karena nggak dapat tiketnya gitu lah. Yang bawa mobil, dan barusan kabarnya baru nyampe Tegal, lagi rehat sejenak tadi ya, maghrib barengan maghrib, terus mungkin langsung rehat makan. Perkiraannya mungkin dari Tegal sampai ke Jogja mungkin 4 jam ya lewat tol ya, kurang lebih ya nggak sih, kurang lebih lah ya, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, nanti lanjut aja ya, karena di sini saya udah pernah ngerekam juga dan nggak ada yang istimewa juga sih di sini ya, maksudnya jalannya ya seperti ini aja. Yang jelas sejauh ini Pato oke, aman, performanya hanya sedikit mungkin ada akselerasi yang kurang, itu mungkin karena ya faktor umur ya, wajar-wajar aja kalau menurut saya kayak begitu. Oke ya, kita cabut aja, dan ini kita mengarah ke Serueng, kemudian ke Kutoarjo, untuk selanjutnya nanti masuk ke kawasan Purworejo. Masih ke kawasan Kebumen sini, Kebumen masih masuk ke kawasan Kebumen ya. Nah kan kalau jalan sini cenderung lebih lebar, lebih rame, dan lebih terang gitu. Oke ya, ciao, kita lanjut. Oke, Greg, cepet aja ya teman-teman.
Kita ini udah di depan pasar induk Godean ya. Jadi tadi di kawasan Purworejo, terus entah saya nggak ngerekam sih, entah si Google Map-nya ini bingung atau gimana ya. Tapi memang saya pernah lewat situ. Hanya tadi ada sesuatu yang loh kok perasaan ini ada yang beda gitu. Jadi kita diarahin ke arah menuju Semarang ya. Ya saya itu tahu itu biasanya itu bisa ke Borobudur juga itu kalau nggak salah ya, dari Purworejo itu. Cuma yang bedanya tadi kenapa jadi lewat gunung gitu, saya kaget gitu. Tapi it's okay lah gitu. Jadi ada drama sedikit itu, gitu kaget saya. Dan memang sepertinya memotong waktunya 10 menit kurang lebih. Dan kita udah masuk sekarang di Kecamatan Godean, Yogyakarta. Artinya ke titik akhir tujuan saya nih di kawasan Tugu ya. Itu kurang lebih sekitar ya mungkin 10 atau ya 10 kilo lagi lah. Jadi nggak lama lagi lah kurang lebih ya, sekitar 15-20 menit aja. Artinya udah deh, kayaknya videonya cukup di sini dulu. Gimana pun juga kita udah masuk ke wilayah Yogyakarta. Nah ini masuk lewat Godean, yang biasanya memang kita kan lewat selatan ya, kalau nggak lewat Dendel, kemudian juga lewat apa namanya itu jalur tengah Purworejo lurus gitu ya. Nah, kecualian hari ini aja gitu. Tadi Haji Yogi juga sepertinya rada-rada kaget. Tapi si Google Map dia memang mengarahkan seperti itu gitu kan. Nah saya juga tadi kaget loh, kenapa lewat sini gitu. Nggak, maksudnya gimana ya, saya tahu lewat situ, hanya nggak kesini loh gitu. Harusnya belok satu lagi gitu. Tapi Google Map mengarahkan itu, ya udah saya ikutin aja gitu. Tapi alhamdulillah sih ya, nggak ada hal apapun. Yang paling penting kita udah masuk ke wilayah Yogyakarta. Jadi teman-teman ini sama aja dengan udah sampai. Cepet aja ya, ini saya nggak banyak ngerekam hari ini. Maksudnya tadi ya potong-potong aja, karena secara umum perjalanannya kita udah tahu semua lah, kondisi jalannya seperti apa, kayak gitu-gitulah ya. Jadi artinya nggak ada hal-hal yang terlalu istimewa sebetulnya. Yang jelas, alhamdulillah uji cobanya penggunaan gear set ya, rantai dan sprocketnya untuk Benelli Patagonia Eagle ini aman. Si Pato performanya oke, bahkan barusan di aksa tanda petik ya untuk membelah atau menempuh jalur yang cukup curam. Untungnya nggak seperti Kerakalan gitu, jalurnya sama curam, tapi kalau ini yang tadi itu aspalnya better lah, nggak banyak kerikil-kerikil dan lain sebagainya gitu. Itu paling teman-teman ya. Habis ini nggak ada kegiatan apa-apa lagi, paling ya cari makan aja lah ya, sambil nunggu teman-teman yang pakai mobil ya. Barusan ada informasinya masih di jalan tol, mungkin sekitar 1 jaman lagi katanya. Artinya kalau 1 jam mungkin di daerah Ungaran atau Bawen ya, mereka udah masuk situ gitu. Oke, buat teman-teman yang udah mau nonton videonya, like dan subscribe, terima kasih. Doakan saya sehat selalu, banyak rezekinya, dipanjangkan umurnya, diampuni dosa-dosanya. Amin, Allahumma amin. Dan saya juga doakan teman-teman semuanya sukses ya. Thank you. Karena kita sudah masuk Yogyakarta, meskipun belum di pusat kota, tapi saya anggap ini sudah selesai. Artinya
mission accomplished. Itu aja dari saya saat ini. Thank you. Sukses selalu buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.